perdamaian. Nah, datangnya agama Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, menjadi sebuah solusi kedamaian, ya, sebuah alternatif, bahkan sebuah ya solusi kehidupan tidak hanya di dunia yang akan mengakibatkan ketenangan di akhirat, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, hukum Islam mengenai berbagai macam bangsa dan negara ini sebetulnya seperti di negara kita itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum semuanya dengan hukum Islam, karena kita berasaskan Pancasila. Yang hukum yang berkaitan dengan perang, nah, nanti kita akan membahas tentang yang berkaitan dengan perang. Seperti kita ketahui bahwa perang-perang dalam Islam dari mulai perang secara atau tadi dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai dakwah secara terbuka, ya. Kemudian yang berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi karakteristik belajar usia PNI. Nah, karena kita jurusan PNI, maka penting sekali harus diperhatikan seperti apa sih kondisi siswa atau peserta didik di usia PNI, di usia madrasah SD itu. Yang pertama tentu ada faktor internal, ya, internal itu di dalam diri siswanya itu sendiri, di dalam siswa atau di dalam peserta didik tersebut, ya. Dan yang berikutnya ada yang disebut dengan ini karakteristik. Yang pertama secara umum, rata-rata umumnya perkembangan kognisi anak ini di usia yang itu berkisar antara 6 sampai 13, ya. Kemudian yang kedua periode praoperasional, ya. Nah, kemudian periode yang ketiga ada yang disebut dengan periode operasional konkret. Yang satu lagi yang keempat, periode keempat adalah periode operasional formal, ini usia 11 tahun sampai 12. Ya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Cuk? Ada yang ditanyakan? Ya, Gary? Apakah di periode operasional formal, kalau misalnya kita melihat dari kedua singkatan tersebut, apakah si anak ketika berusia 11 tahun bisa dikatakan sudah dewasa? Karena disebut dengan operasional formal, artinya kan sudah siap beroperasi secara resmi. Nah, apakah si anak tersebut sudah dianggap secara dewasa, baik secara Baik, ya. hanya golongan saja? Betul. Baik, pertanyaan bagusnya buat Gary. Yang periode operasional itu ini adalah tidak semua, ya, tidak semua. Ini hanya menu. Ada yang pertumbuhannya sangat lambat, ya. Biasanya ketika kita perhatikan anak kita sendiri, misalnya atau anak saudara kita, itu ada kadang-kadang dibandingkan, ya. Kenapa anak saya sudah bicara, anak ini belum, gitu ya. Padahal secara usianya sama, atau bahkan dalam usia 2 tahun ini sudah bisa jalan, tapi ini masih belum bisa jalan. Nah, itu sekali lagi proses yang disampaikan di sini adalah proses pada ya, selanjutnya. Nah, karakteristik siswa dari sisi psikologis otak. Nah, ini yang pertama ada komponen-komponen intelijensi, ya. Yang dimaksud di sini apa saja? Yang pertama adalah perkembangan. Kemudian yang berikutnya, nah, logika. Ini juga sama, ya. Belum bisa bermain secara logika karena memang usia SD itu masih tadi perlu yang kelihatan, ya. Kemudian musikal, bahwa alat musikal lebih kepada pendengaran, ya, atau suara. Spasial itu ya istimewa, spesial, ya. Kemudian kinestetik, natural atau original, ya, asli, gitu ya. Kan sifat keaslian anak itu biasanya ketika sekolah, gitu ya, kelihatan tubuhnya, kelihatan polosnya, gitu ya. Itu yang disebut dengan natural. Kemudian interpersonal. Nah,
sini jangan ada minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. Berikutnya, amat realistis ingin tahu gaji yang belajar. Nah, mulai di masa usia pas adalah ada keinginan untuk belajar. Baik, berikutnya ada minat terhadap hal-hal atau mata pelajaran kursus. Kemudian yang berikutnya, anak membutuhkan guru atau orang tua dewasa. Betul, ya, saya sepakat dengan ini. Ketika di rumah, anak itu lebih dulu kepada gurunya daripada kepada orang tua. Kemudian anak-anak pada masa ini gemar membentuk kelompok atau yang disebut dengan geng-gengan. Berikutnya adalah peran manusia idola. Nah, ini biasanya. Idola itu kan di dalam agama kita sebetulnya yang harus diidolakan adalah siapa? Nabi Muhammad. Tetapi realitanya bahwa idolanya itu sepak bola, misalnya yang suka sepak bola. Berikutnya, karakteristik umum siswa usia ini di atas tidak menentukan dari usia-usia tadi atau minat-minat tadi tidak semua sesuai pada usia. Ya, ada saja yang berbeda. Coba saja ini, ya di antaranya ini ada tentu ya perbedaan-perbedaan ini dari prestasi sudah sangat jelas ya ini prestasi. Ada yang pintar, ada yang belum pintar. Kemudian aktivitas ada masalah aktivitas ketika misalnya satu jurusan, ya ternyata ada kesamaan tidak dari sisi kultur, dari sisi latar belakang, dari sisi hobi. Baik, berikutnya psikologi. Nah, membuat minimal kan beda-beda ya. Kalau misalnya anak usia SD itu minimalnya kemampuannya hanya sampai 20 menit kalau misalnya sudah tidak bagus. Ya. Kemudian aktivitas visual tadi ya lebih kepada apa yang mereka minta. Kemudian dari ketahanan ini bisa ketahanan mental atau ketahanan fisik, politik, agama dan sikap ekonomi. Baik Bapak-Bapak, cepat saja. Nah, sekarang diskusi. Kira-kira ada yang mau didiskusikan terkait materi yang tadi disampaikan? Tadi ada beberapa perbedaannya. Ya. Nanti kan yang akan muncul juga pada perbedaan penilaian ada plus minus dari siswa untuk mengumpulkan siswa yang memang mungkin satu sekolah yang masih menggunakan kuantitatif penilaian berdasarkan pada angka itu seperti apa? Sebetulnya yang pertama, maka yang harus dilakukan bisa disampaikan terlebih dahulu ketika kita mau melakukan penilaian dengan kriteria penilaian yang sudah kita buat. Misalnya, ketika menilai sikap, kita harus punya rubrik sikapnya. Misalnya, penilaian sikap jujur yang kita nilai misalnya, dan jujur itu seperti apa? Misalnya indikatornya adalah misalnya tidak pernah berbohong kepada kedua orang. Kemudian misalnya kita menjawab ketika mengumpulkan PR atau tugas dari guru itu tepat waktu, tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, rubrik-rubrik itulah yang akan memperjelas mereka sehingga menimbulkan keterbukaan. Oh iya, saya berarti tidak jujur karena pernah berbohong kepada orang tua. Itu dari sikap ya, banyak sikap-sikap yang lain. Kemudian dari pengetahuan atau dari, nah biasanya ketika anaknya menerima atau tidak, biasanya perlu penjelasan kepada partner yang lain misalnya. Kita kadang membandingkan ya antara si pintar dan si belum pintar. Udah sih pintar. Nah, baik kita koreksi di sebelah mana yang salah, di sebelah mana yang tidak tepat. Ini hasilnya secara begini misalnya ini 5 80, ini 70. Berarti kan sudah bisa dilihat ya, sudah dilihat, bisa dikoordinasikan. Tetapi tetap misalnya orang tuanya tidak menerima. Orang tuanya itu pinginnya nilainya bagus.